Napi kenan mukallaf, saran mukallaf niki dengan sak terbebani oleh hukum syariat. Lamun dek mukallaf sak ndek terbebani bebas. Daka-dakaan sak lampak-lampak belondan dia berdosa. Daka-dakaan sampai sembahyang salat dia berdosa, tidak dibebani lamun dia mukallaf. Angkat lamun kayun niki abon sembahyang, abot puasa, dia jadi dengan mukallaf. Nah, piaran dengan mukallaf. Saran dengan mukallaf niki saran pertama akil, berakal. Berarti lamun dengan joga ndek mukallaf. Saabot sembahyang joga, maka bebas ndek berdosa. Kedua balik. Napi kena balik. Ndek dengan sabraya kena balik membahasa asal. Balik orang sudah sampai kepada haddut taklif. Berwan cirin telu. Pertama, wah sempurna berusia 15 tahun. Saat kedua, wah mimpi basah niki istilah halus. Masuk mimpi basah niki karena pagi harus niki buka-bukaan. Sudah enggak dengan kriah kena kebelan atau napi. Saran dengan mimpi basah niki sudah bisa mengeluarkan sperma. Namun dengan mana uang subur sperma, air mani, walaupun secara mimpi maupun secara berbintang pokok bau subur, berarti dia sudah balik namanya. Ketelun dengan nina haid, walaupun diman berumur 15 tahun, lagu wah berumur siwak tahun. Lalu wah berumur siwak tahun, musubul darah haid, maka balik darah. Lamun wah balik mundik joga, maka kewajiban pertama dengan niki adalah berazam. Berazam secara umum, janji diri. Wah balik kemakin, wah mukallaf kemakin, maka saya berjanji, berazam akan berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ibu-ibu nyakem sak balik lek niki sampun berazam berdosa dengan Allah. Begitu kita balik maka wajib berazam. Ini pada Arab memang balik anak-anak. Lama balik, awal balik doang, baru kicuan. Lama lamun begitu balik, begitu haid, maka wajib berazam, janji diri. Gawe perintah Allah, ya tinggalan larangan Allah. Lamun dia tuah lae berarti meninggalkan kewajiban. Berdosa, berembe menu ngada. Sila makin keadaan. Makin ngada sampai wah lae. Aran meninggalkan kewajiban. Dia ketahuan lae angka makin kan wika. Maka wajib ngada makin itu. Wah, makin sila berjanji makin. Saya akan berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Niki arab berazam, niki azab umum, arab azab khusus. Biar azab khusus niki piran-piran ngebang, tamu waktu, mu'ndik terlangsung sembahyang, wajib berazam. Nabi berazam, gawe sembahyang, mulai sedih mandi waktu. Wajib hukum niki. Lamun begitu ngebang langsung lumbar wudu sembahyang, atau lamun baresan niki berazam dulu. Misal kebetulan penyakit lain atas mobil di tengah jalan ngebang,
berminta sembahyang ke supir. Dia tahu ya stop supir, maka berazam. Lalu insya Allah sampai ke Bawak Danda masih jam 2, masih ada waktu insya Allah untuk sembahyang zuhur. Janji diri ya sembahyang zuhur, lalu mau sampai jam 2. Mu ternyata qadarullah niki kecelakaan. Nanti jam 1:30 Nikman sampai Bawak Danda kecelakaan mati. Maka Nabi hukum kematian dengan niki. Uwah berazam sembahyang berarti matinya husnul khotimah, mati uwah gawe sembahyang. Ndek teparan sudah meninggalkan sholat kewajiban. Lalu lamun den wah berazam, wah biasa berjuang jam 2 sampai dia begitu ngebang kemudian berazam lampak tabrakan mati. Bagi dia walaupun matinya tabrakan, dia matinya suul khotimah. Kebil suul khotimah, mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban sholat. Ini kita ajin berazam itu. Begitu ngebang langsung janji diri yang sembahyang. Saya ngambil wajib sembahyang awal waktu. Piran wajib sembahyang niki akhir waktu terwajib. Namun awal waktu sunat. Lamun sampai akhir waktu nitman sembahyang, mau sampai nih subuh sebagian waktu sholat niki adik sembahyang takbir ihram marit mau serkat di waktu, nah niki sahara wajib sendiman lebih waktu harus wassalam. Lalu lebih afdol niki awal waktu. Awal waktu afdol kanggon sampai akhir waktu. Lagu andir dekman sembahyang di awal waktu niki dekman berdosa. Dengan tak paling wajib niki lagi akhir. Ndek napa niki ya tersuruh ke akhir waktu ngenten. Lagu ieu tak berdosa lamun sampai akhir waktu dekman sembahyang berdosa. Lamun awal waktu dekman sembahyang dekman teparan berdosa. Berarti dekman tanu waktu wajib. Saran wajib niki lamut gawe maut pahala, lamut tinggalan maut dosa. Masih tinggalan sembahyang awal waktu nikmat berdosa. Berarti nikmat wajib para. Lamun sampai akhir waktu nikmat sembahyang sekira-kira oleh takbirat ihram sampai salam niki masih lek dalam waktu ia tetap sembahyang berarti ndik berdosa. Lagu lamun takbirat ihram baru dapat satu rakaat bih waktu berarti berdosa haram telah wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang dia lalai dalam salatnya. Kembali kena niki sembahyang lagu luah waktu lalai oleh waktu. Lalu tetap sak paling utama, sak paling afdal adalah awal waktu. Dan bila marah pajak niki misal sampai bulan Agustus, lalu paling bagus oleh Januari yang pajak. Lalu ditman kesini pemerintah lamun ditman, bahkan ditman majak lamun wah Agustus sampai tutup waktu niki ditman majak baru tetap kedende. Marah berarti. Saaran hukum niki saklima niki selalu ada dalam tiap perusahaan. Maka luwih dengan niki mungkin salah kaprah. Apa hukumnya ini bid'ah? Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah bukan termasuk hukum syariat. Sekali-kali apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Tidak ada hukum bid'ah itu. Perkara yang baru arang bid'ah. Perkara yang tidak pernah Rasulullah SAW kerjakan iaran bid'ah. Nabi hukum bid'ah niki masuk jok 5 arak bid'ah sak wajib. Di nuah kekarayaan si Rasulullah lagu wajib hukum yang suruh saya mangkit. Arak bid'ah sak sunnah, arak bid'ah sak mubah, arak bid'ah sak makruh, arak bid'ah sak haram. Saya kan hukum niki arak 5. Bid'ah niki perkara baru sak nenten wah kekarayaan si Rasulullah SAW. Misal Nabi menggaji bahasan
Syekh Izzuddin bin Abdul Salam sak wajib niki contoh menggaji pemerintah presiden. Lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyakeun jari presiden lain negeri Madinah, kenyakeun jari pemimpin negara lain negeri Madinah, nenteng terima gaji. Tidak ada gaji beliau sebagai pemimpin negara. Berarti presiden terima gaji makin niki bid'ah. Tapi wajib hukumnya. Ya kempen wajib. Jangan lamun dinarak gaji presiden, saya jadi presiden. Lamun dinarak gaji presiden, dinarak milih dengan jadi presiden, bagaimana bisa terurus masyarakat? Andin dinarak dengan berduit ina ama, saya kawin. Presiden, pemerintah. Saya urus haji, saya urus segala macam, maka wajib arah pemerintah, maka wajib pula hukumnya menggaji pemerintah. Ya bahasa dulu. Bid'ah niki. Beru rendah perkara sak sunnah bid'ah, perkara sak sunnah. Ilmu-ilmu sak baru niki, ilmu tajwid, dilarak zaman Nabi niki aran ilmu tajwid. Ikhwan sahabat niki Nabi hukum bacaan fis samai. Dia tahu dari sahabat. Ini adalah hukum zaman niki. Cuma para sahabat membaca Quran sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tapi tidak bisa niki sunnah-sunnah. Mara ngebang sak 2 kali julu Jumat. Niki zaman Nabi sekali doang ngebang. Zaman Abu Bakar As-Siddiq sekali ngebang Jumat. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala sekali ngebang. Zaman Utsman bin Affan baru niki 2 kali. Kembali niki dengan rame itu. Dengan makan repot lain dengan niki ngebang sak pertama niki begitu imam tak tajak mimbar, ya pun ngebang. Membaca khutbah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Wahai Khalifah, makin luwe dengan sak hafal Quran niki meninggal dalam perang melawan orang-orang murtad, dalam perang melawan orang-orang yang mengaku nabi. Luwe dengan penghafal sahabat-sahabat penghafal Quran meninggal. Mikir sama Umar bin Khattab, mana-mana Abu Bakar As-Siddiq, mana-mana beliau kemudian mendapat pencerahan bahwa niki memang sholat. Yang pun perintah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pelungguh menjadi sebagai sekretaris Nabi. Sekarang sila kumpulkan Al-Quran. Pada jawaban beliau niki, bagaimana saya akan melakukan hal yang Nabi tidak pernah melakukannya? Bid'ah niki, berbeda dari satu yang bid'ah. Tapi kemudian Abu Bakar juga mengatakan, demi Allah ini adalah baik. Ya pun jadi Quran mushaf makin niki. Lamun dek pegawai bid'ah niki dia tahu ngaji makin. Mu Quran layak niki, ia pada bak kacetak kacesak dengan telok. Jim hak hok ya pada rojim kanca rohim pada angkat lawan dengar lawan jim tahu baca perbedaan auzubillahi minasyaitonir rajim ini lawan dengan dia ya pada darat telok. Lagu orang Arab zaman dulu walaupun seperti itu dia bisa membacanya karena itu bahasanya. Lagu-lagu nah berkumpul bergaul luas Islam itu mulai kita baca. Yang pendatang ulama Abul Aswad Ad-Du'ali di kitab mulai bin Antite. Masih dia tahu terbaca di darat barisan. Datang Malik Syekh Ahmad Khalid Al-Farahidi bin Al-Baris Syafra. Bid'ah sak sunnah, arah bid'ah sak mubah. Beruan bid'ah sak mubah. Maratan makanan sak makin macam-macam ruang. Telepon kecerit, iki bid'ah. Darat zaman Nabi. Lagu mubah hukum niki. Nah pendah niki keciput, darat zaman Nabi keciput. Bid'ah haran niki, bid'ah sak mubah. Arab bid'ah sak makruh. Beruan rukuk. Darat zaman Nabi rukuk. Bid'ah atau makruh hukum. Bid'ah sak haram, lu bid'ah sak haram.
Misal naperan iki sembahyang kenyataan terbit matahari, tidak sembahyang apa cara di luar, nanti betul-betul bid'ah, haram yang dilarang. Tetapi kalau walaupun niki adalah bid'ah, tetapi ada dasarnya dalam agama kita, maka diterima bid'ahnya karena ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya itu yang tidak diterima. Sunnah hukum syariat ika 5 pertama wajib. Nabi kalian wajib lamun gawe mau pahala, lamun dek gawe mau dosa. Iki bahasa umum. Lamun sunnah gawe mau pahala, lamun dek gawe dek mau dosa. Daka-daka dek gawe dek mau dosa, cuma dek mau pahala. Cara sunnah. Ia tak beda sunnah lain dalam bab fikih kaja sunnah dalam hadis. Lamun dalam hadis searan sunnah niki adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan maupun ketetapan. Maka bisa jadi sunnah itu hukumnya sunnah, bisa jadi sunnah itu hukumnya wajib, bisa jadi sunnah itu hukumnya makruh, bisa jadi sunnah itu hukumnya haram, bisa jadi sunnah itu hukumnya mubah. Sunnah dalam arti perbuatan Nabi. Arak perbuatan Nabi sak haram yang perlu sami ikuti. Sunnah lagu haram. Itu beda arti sunnah dalam bab fikih kaca sunnah dalam bab hadis. Beruang pegawaian sunnah Nabi lagu haram pegawai. Misal pemadu dengan sampai siwak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya kamu gawe ngalin kamu kan saja milik siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenyangkan saat meninggal akhir sebinian ini siwa berarti sunnah hukum meniki lagu haram terturut isi ummah haram begawe niki wah ikut nabi tiang siwa sebidang nabi maka ku siwa haram itu ya kena arak sunnah sah haram arak sunnah sah wajib. Mungkin jangan Nabi sembahyang zuhur niki wajib ke sembahyang zuhur yang perlu bukan kan sunnah niki aku. Segala perbuatan Nabi sholat zuhur berarti sunnah. Dalam bab hadis Nabi hukumnya wajib. Ada sunnah yang hukumnya mubah. Nabi mendarah kelor dejajah manuk kanggo ya belum sampai kelor manuk. Arak sunnah sa hukumnya makruh. Berul. Nabi suatu ketika beliau berhaji, beliau minum dalam keadaan berdiri. Ngadeg beliau ngenong. Kan Nabi hukum niki yang perlu sami wa turut Nabi ben nganjeng entah makruh. Mengapa Nabi minum berdiri? Untuk menunjukkan bahwa larangan ketika minum itu berdiri bukan haram. Beliau melarang untuk minum berdiri, ternyata beliau minum berdiri, berarti larangan itu adalah larangan yang bersifat makruh. Cuman dalam bab akidah, Nabi pun mengkaryan si Rasulullah SAW dakan pegawaian makruh, beliau tetap berpahala. Kemudian dengan beliau melakukan hal yang makruh niki lit tasyrik untuk memberikan syariat dan tetap mengpahala beliau. Pada para mujtahid, orang yang berijtihad, ia salah hukum menentuan pakai pahala mau. Lamun kena dua mau pahala, lamun salah sakit pahala. Ini imam mujtahid meminum
kencing onta. Lamun masalah suci najisnya khilaf ulama. Arak ulama membahas penek binatang yang halal dimakan itu suci. Masalah halal masalah suci najisnya niki khilaf ulama. Lalu bukan berarti niki sak mengatakan suci niki halal. Bukan semua yang suci itu halal dimakan. Batu suci lalu sila darah. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Arak hadis bahwa Nabi dulu memerintahkan orang untuk minum kencing onta. Nah, ini juga dalil nih kayak arak hadis. Maka harus digali hadis niki dulu. Benar apa tidak? Kalau benar, apakah itu khusus untuk orang itu atau berlaku umum? Apakah Nabi niki pernah minum kencing onta apa tidak? Tidak pernah Nabi memerintahkan kepada, hanya kalaupun hadisnya sahih, hanya diperintahkan kepada mereka yang memang orang niki dengan jahat. Arak penyakit, mungkin sebagai hukuman tidak berlaku umum untuk yang belum berusaha. Sekarang kencing niki sisa metabolisme yang tidak ada gunanya. Makanan, minuman, terbaik gizi niki terserap fisik dalam digiling dalam lambung kita, masuk ke usus halus ini menyerap yang diambil ikan. Sisanya yang sudah tidak ada kelebihannya dibuang ke usus besar. Ya ton parkir niki ya tunggu giliran ya subur. Mu iya malik tenang. Apa nin lambung ya keteh nu akan malik tamaan. Sesuatu yang saya sudah buang kok dimasukkan lagi. Makanya tidak ada. Ombele unta niki beli susunya onta. Ini mau pere unta terbeli dengan Arab disuruh kan ngenong milih kemas. Perbedaan niki dari zaman Nabi sudah terjadi. Bukan hanya zaman mangkin niki lawan bahasa di kembali sekek baik Islam. Kembali arah mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, kembali Islam do. Kembali arah organisasi NU, Muhammadiyah, NU, kembali Islam do sekek. Memang perbedaan niki adalah sunnatullah. Dalam memahami teks hadis Nabi pun niki terjadi perbedaan. Zaman Rasulullah SAW ketika Nabi bersabda kepada pejuang-pejuang Islam waktu niki, begitu selesai perang Khandaq, Nabi bersabda kepada mereka, la tusallul asra illa fi bani Quraisyah. Didik pada sembahyang asar lamun lai kampung Bani Quraisyah. Niki selesai zuhur merangkak. Ternyata di tengah perjalanan jalur Isra terbagi dua kelompok. Saat pertama mengatakan kita sholat di sini, ini waktu mau habis. Lalu dia lampak sampai Bani Quraisyah, asar sudah habis sudah. Kita akan sholat asar di waktu maghrib. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa sampai sholat itu memiliki waktu-waktu yang khusus. Sekek mengatakan tidak. Rasul sudah mengatakan bahwa jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraisyah. Maka saya tidak akan sholat di perjalanan sekalipun sudah habis waktu. Maka terbagi doa sembahyang di tengah perjalanan, arah sadik ini sembahyang laun waktu maghrib dan sembahyang di Bani Quraisyah. Niki padahal sabda Nabi satu, langsung didengar oleh sahabat itu sendiri. Bisa terjadi perbedaan pemahaman. Lalu melapor dari Rasulullah SAW,
Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di neraka kena rasa salah kedua nenten kesalahan kedua kena. Walaupun makin mungkin lebih condong kepada yang benar itu sholat di tengah perjalanan. Mengapa Nabi bersabda begitu? Bukan maksudnya seperti itu, tapi untuk bagaimana kita jelapan lampak. Iya, walaupun Nabi dendek sembahyang Nabi sampai artinya jelapan lampak, lalu makin lebih waktu sembahyang. Dia salah, kena kedua-dua. Nah dari sini ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan dua pendapat dalam mengartikan hadis Nabi ini. Oleh karena itu maka tidak ndek sakene makin niki ya menyalahkan mazhab-mazhab lain, karena istilah ummati rahmatun. Anden makin niki kadu mazhab Syafi'i doang, misal berkentokan batal wudu, lupa sengaja lebat berkentokan nina mama batal wudu, bersyahwat maupun tidak, melumba ke haji niki sila murtawaf bareng nina mama lampak, syarat tawaf niki harus berwudu, lamun batal wudu dia sah tawaf, naik lampak tegejah naik sebatul India. Batul India niki dia cari kadu kaos naik. Dia mak pelunggu sami lamun bini-bini kan berkaos naik ke tawaf karena termasuk aurat kaki. Batul India niki mazhab Abu Hanifah naik bukan aurat, maka dia cari kadu kaos naik. Menggenjah batal wudu, lain dia wudu malik. Alih ke tawaf, malik berkentokan batal pirang itu tuh. Ya tantin ulik dulu dengan dia no. Saya biar mendengar ahli Mekah. Untung narak mazhab salah. Pindang, terkuluk masyarakat baduk. Nggih biasa membeli. Mun sak kode pindang tongkol niki. Kamu beli niki merem-merem betak niki, hot keteh dulu baduk baru goreng. Terkuluk. Nabi hukum niki dalam mazhab Syafi'i niki haram. Najis bercampur, baduk niki bercampur kajawa. Lamun dia kena mazhab Syafi'i dia kedik mele pindah-pindah dedik nak telur pindah tongkol niki. Nah, untung mazhab lainnya yang mengatakan baru niki kotoran daripada hewan yang dimakan itu sebenarnya suci. Lalu dedik keluar kotoran, kateh lalu saya merasa suci bagi dia membuat najis. Niki dari niki akan perbedaan. Nanti insyaallah kita bahas mengenai fikih menggunakan kitab Taqrirat As-Sadidah. Insyaallah mudah-mudahan bil umur. Amin. Sehat ya. Amin. Bangun dulu doang dia sehat. Kayun deh. Lamun sakit doang, harap mati berlebih. Masih hidup kali masih. Rata-rata sakit atau sayur bahasa. Lalu arah nanti ini jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kesehatan itu sangat penting.